kemudian melahirkan norma yang lebih bagus, gitu kan? Nah, itu yang harus kita isi. Tapi kan kita nggak. Yang penting beda. Karena itu tadi cara berpikirnya, saya pikir ya masih cara berpikir ingin memisahkan diri tadi mungkin, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Selamat berjumpa lagi di podcast Balai Syura. Hari ini kita berbincang untuk satu topik yang menarik, yaitu tentang keistimewaan Aceh, bagaimana memaknai dan membacanya di masa depan. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita punya narasumber yang luar biasa ya, tokoh muda yang juga merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Kuala, khusus di bagian pidana ya Pak Khairil ya. Dan beliau ini mengajar di banyak mata kuliah di Fakultas Hukum, khususnya hukum pidana, yang telah mengajar berapa tahun Pak Khairil? 4 tahun. 4 tahun. Oke. Selamat datang di Balai Syura Podcast Pak Khairil. Terima kasih atas kesediaannya. Iya, baik, udah hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa berbincang secara santai gitu terkait dengan keistimewaan Aceh. Mungkin nanti kita kaitkan juga dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku di Aceh. Siap. Baik, kita terima kasih ya sekali lagi Pak Khairil ya. Terima kasih Baik. juga udah diundang. Baik, Pak Khairil, seperti kita ketahui bahwa Aceh ini kan daerah istimewa ya, yang diberikan oleh beberapa undang-undang gitu terkait dengan keistimewaannya, mulai dari Undang-Undang Nomor 44, kemudian Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 sampai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Jadi dengan beberapa kebijakan ini, Aceh ini menjadi daerah istimewa bersama 5 daerah istimewa lainnya gitu. Juga 3 daerah istimewa dan 5 daerah dengan otonomi khusus ya. Nah, Pak Khairil, bagaimana Pak Khairil melihat dan memaknai, membaca ya terkait dengan implementasi dari keistimewaan Aceh ini saat ini? Ya. Baik, terima kasih Bu Khairani atau Kak Khairani ya Iya, panggilan ini bebas. Ya, Kak Khairani. Sebenarnya ada 2 terma tuh di Undang-Undang Dasar kita tuh kan, khusus dan atau istimewa. Iya. Dan Aceh kebetulan itu diberi dua-dua status ini. Memang dari sisi hukum nggak ada konsekuensi apa-apa. Artinya khusus istimewa itu ya tetap menggunakan azas lex specialis itu. Artinya dia bisa menyimpangi aturan-aturan umum sepanjang memang kekhususan itu bagian dari daerah tersebut gitu. Tapi secara politis, 2 hal ini tuh beda sebenarnya. Istimewa itu menyangkut dengan hak asal usul ataupun berkenaan dengan sejarah yang melekat pada daerah tersebut. Sedangkan khusus itu berkenaan kebutuhan pada saat ini dan masa mendatang. Dan ini biasanya karena ada semacam konflik antara satu daerah dengan pemerintah pusat, di mana dalam konteks ini misalnya kita ambil contoh Papua dan Aceh itu kan ingin merdeka tuh. Nah, konflik ini melahirkan banyak sekali ketertinggalan di Aceh. Aceh harus merangkak, harus benar-benar bersusah payah untuk mencapai apa yang dulu tertinggal. Nah, salah satu poin yang untuk mengejar ketertinggalan itu ya diberi semacam kekhususan tersebut. Ya tentu dengan gelontoran dana yang kita juga sebut dengan istilah DOKA, Dana Otonomi Khusus Aceh gitu. Nah, ini yang disebut dengan khusus, sehingga kalau kita baca apakah Aceh ini ataupun semuanya istimewa atau semuanya khusus, sebenarnya kita bisa bilang Aceh ini khusus itu adalah selain yang 4 hal. Nah, yang istimewa itu yang 4 hal saja gitu yang diatur di dalam Undang-Undang 44 tahun 1999 berkenaan dengan peran ulama, berkenaan dengan syariat Islam, pendidikan dan adat istiadat. Tapi selebihnya itu adalah kekhususan. Nah, cuma satu hal sebenarnya yang penting kita pahami, tidak semuanya juga sebenarnya yang diatur di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh itu bisa disebut sebagai kekhususan. Nah, tapi ini yang kadung salah dipahami. Apa yang diatur oleh UPA maka dianggap khusus. Padahal jelas sekali di UPA itu mengatur pula, ya kan,
bahkan organ-organ negara yang secara struktural itu menginduk kepada Mahkamah Agung misalnya, atau menginduk kepada Bawaslu, atau menginduk kepada KPU dan sebagainya. Itu kan diatur juga di UPA, dan itu kita sebut dengan lembaga vertikal atau lembaga yang bersifat nasional. Nah ini bukan perusahaan Aceh sebenarnya. Tapi kan Pak Khairil, secara umum sebenarnya dengan keistimewaan dan juga daerah khusus ini gitu, Aceh sebenarnya punya peluang besar kan untuk menciptakan daerah yang makmur, sejahtera, juga adil gitu, punya peluang ini gitu sebenarnya. Tapi gimana Pak Khairil melihat pemerintah dan juga masyarakat memanfaatkan peluang ini? Ya, itu yang kadang juga anomali ya. Kita bilang spesial, tapi kemudian ketika tanya spesialnya apa sih Aceh dibanding yang lain gitu kan? Ya pendidikan kita dianggap terendah, kesejahteraan kita dianggap terendah, apa itu istimewa? Kan harusnya pertanyaan kita mengarah ke sana gitu, dengan dana otonomi khusus yang luar biasa, dengan syariat Islam yang mungkin bisa mempush ekonomi, pariwisata dan sebagainya di Aceh, yang mungkin orang akan melihat segala pendidikan Islam misalnya arah pusatnya ke Aceh, pariwisata halal misalnya pusatnya ke Aceh. Kan itu nggak terjadi semua. Orang melihat Aceh justru menjadi semacam momok. Ya bayangkanlah hari ini tuh dengan LKS-nya misalnya kan, orang datang ke Aceh tuh berpikir tuh, nanti kalau aku hanya punya bank konvensional ini gimana? Kan nggak mungkin selalu mengeluarkan uang dengan jumlah banyak, gelontoran terus datang ke Aceh. Ya pasti dia akan tetap simpan di ATM-nya dan nanti akan tarik dan sebagainya. Dan masalahnya hal-hal semacam ini kan kita malah mempertahankan itu dengan gengsi ataupun dengan istilah-istilah marwah Aceh gitu kan. Apalagi nanti kita hubung-hubungkan dengan hal-hal yang sebenarnya nggak ada relevansinya dengan kesejahteraan masyarakat ya, tapi ya lagi-lagi atas nama keistimewaan, kekhususan, kita sering berhenti itu ya kan, tanpa mempertanyakan apa iya ini yang disebut istimewa gitu kan, apa iya ini yang disebut khusus, padahal di mana-mana ya istimewa khusus itu pasti lebih dari yang lain. Nah, tapi kita ya dengan khusus dan keistimewaan hanya jadi beda tapi tidak jadi lebih. Jadi beda, nggak jadi istimewa, benar nggak sih kira-kira seperti itu ya? Jadi baik, tadi Pak Khairil kan menyentuh sedikit terkait dengan kebijakan yang diberlakukan di Aceh ya atas nama syariat Islam, karena kita memang salah satu keistimewaan yang diberikan ini kan bisa menerapkan syariat Islam ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11. Nah, Pak Khairil, bagaimana Pak Khairil melihat kebijakan maupun peraturan-peraturan yang berlaku di Aceh ini, misal nih seperti kanun jinayah gitu. Kanun jinayah ini kan juga banyak kontroversinya gitu dalam substansinya, dalam implementasinya dan sebagainya. Bagaimana Pak Khairil melihat ini? Oke, kanun jinayah meskipun memang banyak catatannya, tapi sebenarnya dari aspek kekhususan ataupun dari aspek keistimewaan yang paling tepat ataupun yang paling mendapat semacam pembenaran ataupun justifikasi dari UPA itu ya justru jinayat ini. Karena di sanalah kemudian penyimpangan diberikan oleh UPA, dan beginilah harusnya kekhususan itu ataupun keistimewaan itu berjalan. Artinya kalau kita hendak membedakan diri itu jangan diatur lewat kanun sebenarnya, tapi disimpangi dulu oleh undang-undang yang membuat dia punya daya untuk mengalahkan ataupun menyampingkan undang-undang lainnya. Nah, kanun jinayah dalam hal ini dia tepat karena memang di UPA itu kan dibilang khusus dalam kanun jinayah itu pidana yang diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 itu boleh berbeda. Nah, sehingga ada cambuk di Aceh gitu kan. Nah, saya cuma mau lihat ini, terlepas kita pro kontra dengan cambuk gitu, tapi saya mau lihat pada poin keistimewaannya. UPA yang menyimpanginya, tapi kanun-kanun lain itu kan nggak diberi ruang itu. Tapi oleh pembentuk peraturan ataupun pembentuk kanun kita, dia menyamakan aja nih semua kanun-kanun gitu, seolah-olah dia punya semacam pembenaran dari UPA itu sendiri. Makanya kita lihat hampir rata-rata rancangan kanun itu ada ukubat juga di dalamnya. Itu aneh sebenarnya gitu kan. Tapi juga diberi kewenangan loh, sebenarnya nggak ada. Itu sebenarnya nggak ada ukubat ya ataupun pidana yang berbeda dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 itu hanya diperkenankan oleh UPA dalam konteks jinayat aja sebenarnya. Nah, itu yang saya bilang dalam hal ini sebenarnya jinayat itu punya semacam basis yang membenarkan penyimpangan-penyimpangan itu dilakukan, walaupun ada poin-poin lain di mana penyimpangan itu melebihi kewenangan juga. Nah, ini gimana nih Pak Khairil? Kan intinya gini,
ketika Aceh ingin menerapkan hukum jinayah, ya, itu dia diberi ruang oleh UPA, ya, penyimpangan itu legal gitu, diberikan oleh UPA. Lalu, nah, bagaimana pemerintah sebenarnya memanfaatkan penyimpangan legal yang diberikan oleh hukum ini, dan bagaimana sekarang penerapannya menurut Pak Khairul nih? Karena kita lihat gitu, ada yang pro, ada yang kontra gitu, bukan soal substansinya saja, tapi misalnya implementasi dan sebagainya. Mungkin Pak Khairul bisa menjelaskan itu sedikit nggak? Mungkin pasti banyak yang pengen tahu ini. Saya nggak usah kaitkan dulu dengan penyimpangan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang lain, iya, ya. Silakan. Bahkan bertentangan dengan UPA itu sendiri. UPA itu kan kasih batasan, misalnya kebebasan beragama. Kebebasan beragama itu adalah poin di mana Aceh diberikan sebagian kewenangan di bidang agama, tapi tidak dalam rangka memberangus hak beragama orang lain. Tapi UPA, bukan UPA, kanun jinayah ya dalam hal ini, ataupun kanun perlindungan akidah misalnya, itu jelas-jelas ya kan, di mana orang lain mesti juga tunduk. Oh, kita bilang ya kan itu penundukan dengan kerelaan. Loh, coba lihat apa ayat berikutnya, dalam hal KUHP tidak mengatur tapi kanun mengatur, maka non muslim itu juga wajib tunduk kepada kanun. Sebenarnya nggak ada kerelaan, toh yang diatur dalam kanun jinayah itu mayoritasnya adalah pelanggaran-pelanggaran ataupun perbuatan-perbuatan atau jarimah dalam bahasa kanunnya yang tidak diatur oleh KUHP dan undang-undang pidana lainnya gitu. Dan bahkan otomatis berlaku dong. Otomatis berlaku sebenarnya. Makanya kan waktu ada pertanyaan kenapa korupsi tidak diatur, ya karena kita berpikir korupsi kan ada diatur oleh undang-undang tipikor, yang itu mungkin lebih oke dibanding kalau kita masukkan dia ke dalam kanun jinayat yang nanti ujungnya dicambuk bebas lagi gitu. Nah ini terhadap UPA-nya sendiri sebenarnya ada penyimpangan yang diberikan, belum lagi terhadap undang-undang lain. Kita ambil contoh misalnya dalam konteks anak misalnya gitu kan ada undang-undang sistem peradilan pidana anak yang menentukan pidana bagi anak itu ya tidak boleh ada cambuk. Jadi ada jenis-jenis pidana, diantaranya ya pembinaan, kemudian mengembalikan pada orang tua, penjara itu adalah yang paling tinggi sebenarnya. Tapi kanun jinayat tidak membatasi pidana pada cambuk tadi. Artinya sangat mungkin, bahkan saya pernah wawancara hakim beranggapan juga mungkin cambuk itu diberikan kepada anak. Walaupun waktu saya kejar, apakah algonya dia orang dewasa gitu, apakah adil ketika orang dewasa mencambuk anak gitu dengan level kekuatan yang sama ketika dia mencambuk orang dewasa. Ya. Pasti ya logikanya kan nggak fair gitu kan. Tapi kan nggak mungkin juga kita suruh anak mencambuk anak, itu kan lebih berbahaya. Jadi anak diajarin untuk melakukan kekerasan jatuhnya gitu ya. Nah ini kan jadi problem ya. Jadi problematik kanun jinayah ini sendiri ini masih dalam kaitan dengan keistimewaan tadi. Jadi kita kan ada peraturan yang berbeda ini. Misalnya di tempat lain di Indonesia ya, misalnya berlakunya undang-undang undang-undang tentang tindak pidana penghapusan kekerasan seksual misalnya, ya, UTPKS. Nah terus kalau orang lain di tempat lain melakukan hal seperti itu, misalnya kekerasan seksual pertama, itu kan untuk mereka itu berlaku kebijakan yang lebih komprehensif, hukuman yang lebih berat, model pemulihan yang lebih baik gitu. Sementara Aceh tidak mengatur itu gitu. Harusnya keistimewaan ini kan membuat Aceh harus lebih baik dari bagaimana Indonesia mengatur kebijakan seperti itu gitu. Tapi ini kan nggak seperti itu. Ini terlihat dari banyaknya problem yang disampaikan Pak Khairul tadi. Gimana ini pendapat Pak Khairul terkait dengan itu? Bahkan ketika ada satu perbuatan diatur oleh dua aturan, itu sebenarnya ya pertentangan, nggak boleh sebenarnya dalam hukum pidana. Kita kenal kepastian hukum. Kepastian hukum yang bahkan kalau dikaitkan dengan azas itu kan sebenarnya azas legalitas itu menghendaki agar hukum itu benar-benar strict, benar-benar jelas, ya nggak boleh juga ditafsirkan ke sana sini. Ada istilah lex stricta misalnya gitu. Itu kan menunjukkan bahwa kalau ini sudah diatur seperti ini, ya maka dia nggak boleh diatur dengan cara-cara yang lain atau oleh aturan lain. Ini saya mau sedikit ini Pak Hayu, sebelum kita sampai ke nasional. Di tingkat Aceh sendiri kan beberapa waktu yang lalu kita lihat misalnya untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak, ada pengadilan itu yang menggunakan kanun jinayah untuk menghukum pelaku gitu. Ada juga hakim pengadilan yang lain masih di Aceh itu menggunakan undang-undang perlindungan anak. Jadi di satu daerah dengan daerah yang lain masih di provinsi yang sama itu menggunakan kebijakan yang berbeda. Nah ini saya ingin mendengar juga nih pendapatnya Pak Khairul. Nah itu yang tadi saya bilang juga kan, dalam konteks
aturannya saja tidak boleh diatur di satu perbuatan diatur di dua aturan, ya kan? Apalagi kemudian satu lembaga satu perbuatan diadili oleh dua lembaga. Ini kan terjadi yang namanya sengketa kewenangan sebenarnya, gitu. Nah, cuman problem dasarnya terkait dengan kewenangan Mahkamah Syariah itu nantinya itu adalah apakah dia adalah kewenangan yang sekedar ditambahkan ke Mahkamah Syariah atau kewenangan yang diberikan di Mahkamah Syariah itu menderogasi ataupun mengambil kewenangan dari pengadilan lain. Masalahnya kan kok pengadilan lain mereka bisa juga beralasan, loh ini kan memang masih kewenangan kami, ya kan? Mereka bisa bilang itu, gitu, ya, bahwa Mahkamah Syariah diberi kewenangan dalam konteks jinayat, yes, ya, tapi apakah kewenangan kami itu diderogasi oleh kewenangan Mahkamah Syariah itu? Kan ini menjadi problem yang kalau Jimli itu kan pernah bertanya itu ketika ada Komnas Anak, ada Komnas HAM, itu apakah Komnas Anak menderogasi kewenangan Komnas HAM? Padahal kedua ini berbicara juga tentang hak asasi manusia, gitu kan. Ini problem mendasar yang sebenarnya terjawab. Tapi belakangan memang semakin clear bahwa waktu itu khususnya juga di kejaksaan ada semacam rasa keadilan yang yang mereka rasa kanun jinayat kurang adil, lalu kemudian mereka terdorong, ya udah kita pakai undang-undang perlindungan anak saja. Terlebih lagi waktu itu kalau pakai kanun jinayat, ya mereka sulit untuk mencari minimal 2 alat bukti itu. Tapi kalau pakai undang-undang perlindungan anak yang hukum acara itu juga mengacu kepada undang-undang SPPA dan KUHP, di mana ada petunjuk di sana, yang mana petunjuk ini kan muncul dari alat bukti lain sebenarnya. Kalau kan bisa muncul dari keterangan saksi dan sebagainya. Nah, itu kan bisa dijadikan tambahan alat bukti tadi itu. Jadi ada, sedangkan kanun jinayat kalau misalnya cuma keterangan dari si korban, gitu kan, terus gimana mengembangkannya untuk menjadi alat bukti. Ini yang kemudian oleh jaksa waktu itu, ya khusus di wilayah PD itu ada kejadian mereka melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Nah, pengadilan ya dia nggak bisa tolak perkara, alasannya gitu, nggak bisa tolak perkara dan akhirnya mengadili. Dan lagi-lagi menurut saya kayaknya mereka juga beranggapan bahwa itu juga masih kewenangan kami, gitu. Apalagi dengan undang-undang perlindungan anak, gitu, bukan dengan kanun jinayatnya. Nah, jadi problem yang ada seperti ini harusnya nggak harus terjadi, gitu ya. Kalau misalnya Aceh itu memanfaatkan dengan baik keistimewaannya sebagai daerah khusus, memanfaatkan otonominya, gitu, untuk mensejahterakan, mulai dari kesejahteraan sosial, kepastian hukum dan sebagainya. Menurut Pak Khair, ada nggak peluang ke depan ini untuk membuat ini menjadi lebih baik, gitu, dari berbagai sisi, sehingga keistimewaan Aceh sebagai daerah khusus, sebagai daerah otonomi khusus ini benar-benar bisa dimanfaatkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Peluangnya ada, bisa dengan mengubah paradigma kita terhadap UPA, atau ya dengan mengubah UPA itu sendiri dengan memperkuat ataupun memperjelas aspek-aspek keistimewaan ataupun kekhususannya, gitu. Nah, kalau mengubah paradigma, ya saya pikir kita harus menafsirkan keistimewaan dan kekhususan itu dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jangan di awal pembentukan sudah berpikir hak yang penting beda, yang penting beda, yang penting beda, gitu. Melainkan kira-kira apa yang Indonesia ini luput, yang menurut kita kurang. Nah, bagian itu yang kita isi sebenarnya untuk kemudian melahirkan norma yang lebih bagus, gitu kan. Nah, itu yang harus kita isi. Tapi kan kita enggak, yang penting beda, yang penting beda. Karena itu tadi cara berpikirnya, saya pikir yang masih cara berpikir ingin memisahkan diri tadi, mungkin, gitu ya. Ingin memisahkan diri. Nah, kalau dalam konteks perubahan UUPA, saya pikir kewenangannya pun tidak boleh dibuat semua hal itu menjadi kewenangan Aceh, kecuali kalau saya malah berpikiran harusnya kewenangan Aceh dibagi atas kewenangan khusus, kewenangan istimewa, itu aja. Khusus disebutkan aja apa yang khusus tadi, kemudian istimewa apa yang istimewa. Nah, hari ini kan kita misalnya gini bilang Aceh istimewa di bidang ekonomi Islam, gitu. Pertanyaan kita, emang Indonesia anti ya terhadap ekonomi Islam? Rasanya enggak. Kan di Indonesia juga ekonomi Islam berjalan, ya kan, bank syariah boleh di Indonesia. Terus Aceh istimewanya apa di bidang ekonomi Islam? Nah, akhirnya diambillah cara, kita usir bank konvensional dari Aceh biar kita beda, gitu. Ya, justru yang begini keliru. Kenapa? Karena sesuatu yang eksis menurut Undang-Undang Dasar, yang boleh menurut Undang-Undang Dasar itu nggak boleh kita anggap inkonstitusional untuk konteks lokal kita. Artinya, ya kita mestinya melihat keistimewaan kekhususan itu membuat Aceh
ya, sebagaimana juga paradigma ekonomi UPA itu kan menjadi ekonomi yang inklusi, Betul. terbuka, bukan malah kemudian mengusir sebanyak mungkin hal-hal yang kita labelin sebagai bertentangan dengan syariat, kita labelin dengan hal-hal yang membawa kepada kekafiran dan sebagainya. Itu saya pikir malah membuat kita semacam menjauh dari dunia, gitu kan? Iya. Ya, kalau itu kita menjadi sangat eksklusif. Itu sangat eksklusif, dan ini dirasakan juga oleh profesor yang merancang juga sebenarnya kanun-kanun Zinet itu. Jadi ada memang perasaan yang benar-benar terjadi gitu kan, artinya perasaan yang muncul dari realitas yang mereka tangkap itu, bahwa kok bisa ya Aceh dengan desain awal menjadi syariat yang terbuka, tapi kemudian malah menjadi lebih eksklusif gitu. Betul. Nah, ini menarik sekali ya diskusi hari ini tuh, sangat menarik. Sebenarnya untuk diskusi seperti ini kita butuh waktu yang panjang sekali ya. Karena diskusi-diskusi seperti ini kan jarang gitu dibuka, jarang didiskusikan. Jadi selalu ketika orang bicara syariat Islam, bicara itu seolah-olah ini orang anti syariat Islam gitu. Kalau kita ingin mendiskusikan banyak hal terkait dengan keistimewaan, di mana keistimewaan itu bisa memberikan kesejahteraan, keadilan dan sebagainya. Pak Khairil, terakhir nih, kira-kira apa pesan Pak Khairil nih, seperti quote-nya lah gitu ya, sehingga keistimewaan Aceh juga sebagai daerah khusus, sebagai daerah otonom gitu, yang harus dilakukan ke depan, pendek singkat mungkin, ini bisa dijadikan orang sebagai, wah ini nih yang paling penting nih, kira-kira apa nih Pak Khairil? Ya, kekhususan, istimewa itu adalah nilai atau dasar yang menjadikan orang Aceh menjadi lebih istimewa dibanding yang lain. Bukan malah membuat kita miskin, membuat kita tertutup, dan kita malah sekedar berbeda. Beda ya, istimewa itu pasti membedakan kita, tapi perbedaan yang kita rasakan harusnya adalah perbedaan yang meninggikan kita. Betul. Bukan membuat kita malah lebih rendah dibanding yang lain. Ya, quote yang penting, yang sangat penting yang disampaikan Pak Khairil di ujungnya tadi, harusnya ini kita menjadi daerah istimewa, yang istimewa bukan malah semakin terbelakang, semakin punya permasalahan, harusnya menjadi contoh, tapi malah menjadi daerah yang seakan-akan ditakuti gitu. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton Balai Syura Podcast. Terima kasih kepada Pak Khairil sudah hadir di podcast Balai Syura. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di topik-topik yang lain yang lebih menarik, yang berguna bagi masyarakat, kemudian bisa berkontribusi untuk membuat Aceh lebih baik. Lebih baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.